Ini yang sering kita dengar kalau khutbah Jumat. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di Al-Imran ayat 102. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam ayat ini Syekh Abu Bakar Jazari menjelaskan ada isyarat agar orang beriman itu belajar. Bagaimana dia akan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kalau tidak mengerti apa yang mau ditakwain? Dia nggak punya ilmu. Takwa itu kan apa? Meninggalkan larangan, melaksanakan perintah Allah. Itu secara secara global. Kau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana engkau akan melaksanakan perintah Allah sedangkan engkau tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang? Maka kalau ingin sampai ke tingkat takwa yang sebenarnya, maka orang beriman itu harus belajar. Belajar apa? Belajar agamanya. Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Kayak sekarang nih, kita ini mempelajari 89 ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mencapai tingkat takwa. Oh, ternyata Allah nggak suka aku melakukan riba. Oh, ternyata Allah itu memerintahkan kepadaku untuk bersabar. Oh, ternyata dengan belajar ini, sehingga orang itu bisa mencapai tingkat takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya dalam proses mencari ketakwaan itu jangan baik di tengah jalan aja, tapi di akhir hayat kalian murtad. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Wallahi kita nggak tahu jemaah. Makanya perintah Allah ini agar kita terus istiqomah di atas Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman fitnah seperti ini yang muncul orang-orang yang menyatakan semua agama sama. Orang Islam mengatakan semua agama sama. Tidak ada urusan agama itu. Tidak ditanya agama, yang ditanya kebaikan yang dia lakukan. Padahal kita tahu 3 pertanyaan di kuburan yang sampai hari ini sebagian saudara-saudara kita ada yang mengadakan talqin di kuburan. Berkaitan dengan hukum talqin ini terjadi khilaf di antara para ulama. Antum harus paham, karena ada orang yang mengklaim itu bid'ah. Oke, ada pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan talqin itu ya boleh-boleh aja, karena memang ada hadisnya. Cuma hadisnya diperselisihkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ya sudahlah, tidak perlu diingkari, termasuk masalah khilafiyah yang tidak perlu diingkari, tapi kita bisa menjelaskan tanpa mengingkarinya. Di situ apa yang dikatakan? Kita tahu 3 pertanyaan. Kalau kau ditanya man rabbuk, jawabannya apa? Allah. Ditanya ma dinuk, jawabannya apa? Nggak ada agamanya. Aku orang baik. Menurut aku semua agama sama. Mungkin dia jawab seperti itu. Nggak ada. Ma dinuk Islam. Islam cuma satu. Tapi kalau kau mau jawab selain Islam, tafadhol. Yang jelas 3 pertanyaan itu kau akan ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali itu ditekankan bahwa 3 pertanyaan di kubur itu akan ditanya sama kita. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu membentengi masyarakat muslim. Ketika Ana menulis disertasi tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia, ada pembahasan tentang media. Bagaimana peran media? Media yang dimiliki oleh umat Islam. Ternyata kalau bisa dikatakan ya 70% media-media besar itu yang memiliki siapa? Non-muslim. 30% dimiliki oleh umat Islam, tapi yang tidak peduli dengan Islam. Jadi ya kita lihat tayangan-tayangan di televisi. Orang-orang selalu mengatakan, Ustadz kita ini kan harus seimbang antara agama dengan akhirat, antara dunia dengan akhirat. Dan terbukti materi agama itu tidak ditaruh di prime time. Ya di waktunya orang tidur, waktunya orang. Dan cuma satu kalau kita bicara kajian subuh. Setelah itu ada kajian lagi. Dunia semua. Yang semuanya menjauhkan kita dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka kembali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita yang beriman dituntut untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan itu selalu dinasihatkan oleh khatib, bahkan termasuk rukun khutbah Jumat.
Kalau khatib tidak memberikan wasiat kepada takwa, maka dikatakan khutbah Jumatnya menurut pendapat ulama tidak sah. Hada wallahu a'lam.